rajani Uriau na porseana badiang wasupasuma awon sa sunggu lima rohaku mangidut honho rajaku wargogoy mang autotong wargogoy mang autotong jaladami ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohok pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom Mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Kita sudah masuk di Minggu Palmarum, minggu terakhir ibadah Passion. Dan mari kita sambut dengan sukacita perayaan-perayaan iman kita, Jumat Agung dan Buah-Buah Juk dan Paskah. Ya, Manginang ya, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi dan kondisi. Tuhan memberkati Manginang tang yang nami di pasu-pasu Tuhan tanang hamus saluhutna. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman hari ini untuk kita. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem tu bet pagi dohot Betania. Na dilabung ni dolog jetun disuruh Yesus masih sian na dua halak. Didok madu nasida. Laho mahamu tu sosor na di jolomunaan. Jadi disi bongot hamu tu si, dapat hamu matabat disi sada anak ni halode na sodung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamu mai tu son. Jadi molo tu ngadong nama dok tu hamu, namar hua do hamu. Dok hamu ma narikot doeh di Tuhani. Jala tibudo pasuangon na itu son. Borhak do nasida jala dapot sado anak ni halode tabat dikan harbangan dia lamani jadi ditanggali nasida mak. Dungi adong mahala na jongjong di sina madok tu nasida namar hua do hamu nama nanggali anak ni haludi jadi didok masongon na tinonahon ni Yesus tu nasida gabe di pasobu mak. Ditogu nasida ma anak ni haludi tu Yesus dia pehom maulus nasida tu atasna jadi marsihudul ma Yesus desi. Jala torop do halak akan apa hebakon ulus nasida tu dalani nadeba manalihi akabulung rata siala dangi laho mangaparhon tu dalani ya kana dijolo nang akan mangihut sian pudi saya majuju hodo hosiana pinuji mana romar hiti-hiti goarni tohane pinuji maharajaw ni amat Daud naneng ro hosian nama digijang nih gijangan. Jadi bongok ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroi jaladung takas di bering sude ruar maibana muse laho tuhuta Betania rap dohot na 12 ala nong bot ari sedodo. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Palmarum, minggu terakhir minggu-minggu Passion. Kita disapa oleh sebuah kisah di mana Yesus memasuki Yerusalem dan itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Pesta Raya Payason Bagasjoro. Pesta Raya Payason Bagasjoro adalah sebuah tradisi iman yang sangat luar biasa, sangat antusias dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, itulah latar belakang Yesus mulai memasuki Yerusalem. Nah, amanami di Minggu Palmarumon, Minggu Parpudi, minggu-minggu Passionon, ahadona nang sihangulu honota siat turpuhon, sian baritaon amanginang. Naparjulu akamanami nanami maniru sisian ni Yesus. Kita sudah baca dan dengar bahwa murid-murid Yesus, yaitu 2 orang, disuruh untuk mengambil halode. Ya, dan sudah jelas kita baca bahwa murid-murid melakukan perintah itu tanpa banyak cengkunek nenede. Ya, amanginang.
Ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya, pergilah ke sana, di sana ada sebuah keledai. Ambillah, dan jika ada yang bertanya, katakan demikian. Seketika itu, muridnya itu berangkat dan melaksanakan perintah itu. Rana jolo kamanginang tiki siete hete hotta hiado hita disuruh na tua disuruh na torasta. Lau jo hotusan tu jewuni sienu. Dok masongonon. Nah, coba kita ingat amanginang. Apakah kita banyak tanya, malah bertanya-tanya, atau malah kebingungan? Atau seperti yang dilakukan oleh murid Yesus ini, langsung pergi, siap Pak. Songonimanya anak kamanginang pangoloyot tapak kanguluhonota di hatani debata di ngulusikan upari. Mari tetap setia melaksanakan perintah Yesus dalam kehidupan kita. Siap 86, bukan begitu? Tanpa banyak cengkunek, tanpa kompromi, tanpa banyak tanya. Kita melakukan perintah Yesus dalam kehidupan kita. Reaksi kepatuhan dari murid Yesus yang 2 orang itu boleh kita teladani dalam keseharian kita. Sebab kita juga adalah murid-murid Yesus yang hidup di masa ini. Itu amanginang ya. Nah yang kedua Bapak Saudara-saudara, memuji-muji Tuhan. Tadi saya sudah katakan latar belakang dari kisah Yesus memasuki Yerusalem adalah mau mendekati ibadah raya pembersihan bait suci. Memuji-muji Tuhan, marpesta, neng marpesta dona sida. Nah bagaimana ini Bapak Saudara-saudara dalam kehidupan beriman kita? Apakah hanya di pesta nikah, pesta yang lain kita mengikuti pesta atau melakukan pesta? Apakah hanya pesta Paskah, pesta turunnya Roh Kudus, apalagi pesta Natal kita melakukan pesta dalam kehidupan beriman kita? Ini boleh kita renungkan amanginang. Bahwasanya setiap hari kita ini marpesta. Nah bagaimana caranya memuji-muji Tuhan Bapak Saudara-saudara? Di rumah mari kita tetap menghidupi pesta raya, ibadah raya sesuai dengan iman percaya kita. Bagaimana caranya? Saya sudah sering katakan ibadah bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, makan bersama, berdoa bersama, dan melakukan pertangyangan singkat, pertangyangan keluarga. Asa unang maholan tiki pesta pamasu-masu doa ka pesta di perdagingon taulahon pesta. Napatut do hita mangulahon pesta haporsiaon di tonga-tonga di keluarga. Jangan karena kesibukan kita tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarga adalah pondasi dari semuanya, manginang. Keluarga adalah dasar dari segala sesuatu. Di tengah keluarga kita mengajari apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus dan muridnya memasuki Yerusalem. Mereka mau berpesta, bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Hosianna. Di pasu-pasu mana rombar hite-hite guar nih Tuhan nih. Maka dalam keluarga mari kita lakukan pesta perayaan iman kita. Lakukan lama. 7 hari, 24 jam, 1 hari. Tentukan di hari mana kita akan melakukan perayaan pesta iman kita. Asalam tabbah haporsyota, lam tang, lam matoras hita. Manibangya kana masa. Manibangya kabaru kilon. Mandok mau lihat itu di bata. Amanginangnya. Yang ketiga Bapak Saudara-saudara, matjakon Raja Damai. Menyambut Raja Damai. Yesus Raja Damai mau memasuki Yerusalem. Dan di sana kita sudah baca bahwa banyak orang menyambut dia. Paherbakon akaulus nasida manalihi bulung rata di papiakot tu dalani. Di tomu-tomu nasida haroroni Yesus Raja si pardamai. Walaupun dalam kisah itu, kalayak ramai itu salah memahami tentang pribadi Yesus Kristus. Nah manginang, mari kita tetap menyambut Tuhan kita berdiam dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja kamanginang tentunya. Ya. Taloas Yesus Kristus bongok turohata tungoluta. Asaibana mamasumasu hita, asaibana mengerajai rohanang pikirata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah semangat dalam melakukan firman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, entah itu sakit, penyakit, duka, cita, pergumulan, tantangan, penderitaan.
marilah kita tetap setia menyambut Tuhan kita. Sebab bersama Tuhan kita bisa mampu melalui segala sesuatu yang kita hadapi. Dan marilah kita meneladani sikap yang ditunjukkan oleh murid Yesus. Kalau kita baca epistel Yesaya 50, lidah seorang murid yang tetap setia taat kepada guru untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan. Ikutlah ambil bagian dalam pemberitaan firman di tengah keluargamu, di tengah masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Tarabul makar sak niroha manginang malu maka sahid. Di parrohaya mo kanamarlas niroha, akamanami na namin ng matua ng sudagugo. Tuhan na marorok daging ng totimuna. Tede homa buku di nomor 425 ayat 2. Hosea pulia sai pargogoy maaf tarujunau toto di bain portibio ajari au maniru Tuhaku si pangolu rikot naing boto oku pasau ton pikiranmu hodo namanga puliau sai pargogoy maaf. Diparbadiai dibatasi pardamai mahamugabi sundengkan jala diramodi marohanang pikiran muna. Ia soha surahan sahro diharoron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.